Jadi good life itu seperti apa? Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa? Ya. Karena ternyata tadi Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. hari mikir ini, mikir itu, mikir ini, bikin keputusan ini, itu, dan lain-lain. Jadi itu belum menjamin kebahagiaan. Ya. Kalau jabatan menjamin kebahagiaan, maka harusnya para pemimpin tertinggi itu adalah orang-orang yang paling bahagia. Kalau memang jabatan menjamin kebahagiaan, ya. Ternyata tidak, kan begitu ya? Ternyata tidak. Ya. Bahkan orang-orang yang dalam sejarah, orang-orang yang merasa menjadi pemimpin dunia paling tinggi, contohnya adalah Fir'aun. Ya. Kalau jabatan itu menjamin kebahagiaan, harusnya Fir'aun menjadi orang yang paling bahagia. Gitu ya. Ternyata dia paling stres, ya. Terusik oleh adanya Nabi Musa, kan gitu ya. Kumpulin para penyihir dan lain-lain untuk menghalau dakwahnya Nabi Musa. Stres, kan gitu ya. Tidak bahagia. Artinya psikologi terus mencari, ya. Jadi good man atau good life itu seperti apa? Ya. Jadi psikologi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan proses mental yang melatar belakanginya. Ya. Proses mental yang melatar belakanginya. Jadi disadari bahwa manusia bukan hanya badan, tapi ada mentality, ya, ada jiwa, ya, yang melatar belakangi perilakunya. Ya. Yang ketika jiwa tersebut tidak ada, badannya nggak bisa bergerak, ya. Badannya mati, nggak bisa bergerak. Ya. Namun penelusuran terhadap jiwa ini masih terus dilakukan dan belum final, gitu ya. Jadi kita masih terus mencari. Lalu muncul credo atau jargon atau keyakinan baru bahwa kebahagiaan itu dijamin dengan materi atau uang. Jadi kalau orang punya deposito banyak, punya uang banyak, itu akan menjamin kebahagiaannya. Ternyata tidak. Ya. Banyak kasus bunuh diri itu dilakukan oleh orang-orang kaya di puncak ketenarannya. Gitu ya. Ada pejabat, ada artis di puncak ketenarannya, ya. Penyanyi di puncak ketenarannya dan lain-lain, itu bunuh diri. Minum obat penenang. Kira-kira kenapa orang minum obat penenang? Karena stres, karena nggak tenang pikirannya, ya. Nggak tenang pikirannya. Dia minum dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi walaupun tidak sampai bunuh diri, tapi banyak kasus orang-orang yang di puncak kekayaannya itu terus-menerus minum obat penenang karena jiwanya tidak tenang. Ya. Jadi ini terus dikaji, ya. Beberapa aliran psikologi tidak bisa menjawab fenomena tersebut. Kenapa kok udah tinggi jabatannya, ya, udah kaya, deposito banyak, tabungan berlimpah dan lain-lain, tapi justru minum obat penenang, justru tidak tenang hidupnya. Ada apa ini? Kan gitu ya. Malah emptiness, hampa, ya, hampa. Dan kehampaan ini yang kita pikir itu dominan di dunia barat, ini mulai masuk ke Indonesia, ya. Kajian-kajian psikologi terbaru itu menyebutkan bahwa jumlah orang dengan emptiness di Indonesia semakin tinggi. Membahayakan, gitu ya. Jadi hidup di kota besar, hidup pikuk, ya, mengejar, ya, bukan mengejar dunia, paling tidak mengejar kebutuhan sehari-harinya dan lain-lain. Tapi itu dominan, kan gitu ya, dominan, ya. Sehingga waktu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu semakin sedikit, ya. Kebutuhan badaniahnya yang dikejar, ya. Sehingga emptiness-nya semakin membesar. Nah, gitu ya. Sehingga penelusuran untuk terus mencari seperti apakah good man dan seperti apakah good life, nah, gitu ya, ini semakin mengemuka. Nah, gitu kira-kira. Jadi akhirnya, ya,
terus dilakukan pencarian. Apa yang menyebabkan seorang menjadi good man sehingga bisa membangun good society dan membangun kehidupan yang baik. Jadi good life itu seperti apa? Ya. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Bahagia sejati itu seperti apa? Ya. Karena ternyata tadi dengan obat penenang, ya, nggak bikin bahagia. Belum mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dengan kekayaan yang banyak, dengan posisi yang banyak, belum menjamin kebahagiaan. Ya. Lalu muncullah beragam metode pikiran yang tenang. Nah, gitu ya. Oh, bahagia itu kalau pikirannya tenang, kan gitu ya. Jadi sebutnya dengan mindfulness. Ya. Kalau kita googling mindfulness, hari ini muncul, ya, kursus, pelatihan, ya, pembelajaran dan lain-lain untuk mencapai pikiran yang tenang, kan begitu ya? Karena kan tadi emptiness, stres, depresi dan lain-lain. Maka obatnya adalah mindfulness, pikiran yang tenang. Gitu ya. Dengan apa? Dengan yoga, gitu ya. Pilates, ya, tarik nafas, ya, relaksasi dan lain-lain. Pikiran yang tenang, gitu ya. Mindfulness. Lumayan tuh ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, gitu ya. Sebagian jiwa menjadi tenang, relax dan lain-lain. Ya. Jadi pemilih. Nah, gitu. Tapi sampai rumah, Stres lagi. begitu mulai stres lagi. Nah ini ya. Jadi ya, ternyata belum seutuhnya sampai sana, ya. Belum seutuhnya sampai sana. Ya, maka kajian-kajian terus dilakukan. Oh, ternyata good life itu harus dicapai dengan intelligence, gitu ya, kecerdasan. Nah, ya, manusia itu harus cerdas untuk bisa mencapai good life-nya atau menjadi good man-nya, gitu ya. Maka muncullah beragam teori-teori kecerdasan. Ya. Jadi kalau manusia nggak cerdas mengatur hidupnya, mengatur pikirannya dan lain-lain, itu tidak akan mencapai yang namanya good life. Ya. Maka muncul teori IQ. Nah, teori IQ. Ya. Orang tuh harus bisa dibedakan mana yang IQ tinggi dan mana yang IQ rendah. Ya. Gimana orang IQ rendah bisa mencapai good life-nya, misalnya dan lain-lain. Jadi artinya harus ada satu pengukuran terhadap IQ. Dan uniknya, ya, kajian-kajian IQ ini muncul pertama kali, ya, pada saat Perang Dunia. Nah, pada saat Perang Dunia, ya. Jadi Perang Dunia pertama, Perang Dunia kedua, khususnya Perang Dunia kedua sebenarnya, itu memunculkan kajian-kajian tentang IQ. Ya. Mengapa? Karena kita harus memilih tentara. Ini ada warga negara yang begitu banyak. Maka siapakah yang pantas jadi tentara? Nah, gitu ya. Harus dibikin tesnya pada waktu itu. Maka muncul pada waktu itu para ahli, oh harus ada tes kecerdasan. Jangan sampai dia nembak temannya sendiri. Ya. Jangan sampai dia panik menghadapi situasi. Kan jadi harus dipilih orang-orang yang tidak panik kan? Orang-orang yang dalam tekanan tetap bisa mikir, ya? Orang-orang yang bisa membedakan mana musuh mana teman, orang-orang yang bisa membangun strategi, orang-orang yang bisa bekerja sama. Nah, gitu ya. Maka disusunlah tes IQ. Nah, salah satu tokohnya pada waktu itu Alfred Binet. Ya. Jadi di antara para pemuda, orang-orang yang secara fisik terlihat bisa perang, nah, gitu ya, dipilih yang punya IQ. Gitu. Ya, dipilih yang punya IQ. Kemudian mereka baru dijadikan tentara. Nah, kira-kira begitulah awalnya, ya, awalnya. Sehingga terpilihlah di antara orang-orang tersebut yang punya kepribadian tertentu, punya tingkat kecerdasan tertentu. Ya. Lama kelamaan IQ ini kemudian, gitu ya, IQ ini kemudian dijadikan standar. Ya. Jadi semacam IQ fever atau demam IQ. Semua anak-anak dites IQ-nya. Ya. Pernah
dites IQ dulu? Waktu SD kita dites dulu IQ aja ya. Kita dites IQ dulu. Maka anak-anak dibagi menjadi dua golongan pada waktu itu. IQ tinggi, nah IQ tidak tinggi. Nah gitu kira-kira. Maka diyakinilah orang-orang dengan IQ tinggi dia akan berpeluang mendapatkan good life, kehidupan yang lebih baik, gitu ya. Sehingga pada waktu itu terjadi pelebelan. Si golongan iya mah IQ-nya tinggi, kurang mah kerabat tadinya. Jadi ada dua golongan. Nah ini ada dua golongan. Iya. Nah gitu ya. Jadi ini, nah ini gitu ya. Ternyata terpatri dalam diri anak-anak. Orang mah sanes golongan eta. Lumayan gitu kan. Ini ada golongan IQ tidak tinggi dan golongan tinggi. Ya. Diyakini bahwa orang-orang dengan IQ tinggi ya, itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka yang ini kemudian terbangun good self concept, good self concept, ya. Yang ini bad self concept. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang bagus. Ya. Nah, gitu ya. Ini artinya apa? Ternyata menjadi manusia, gitu, yang kemudian nanti harus mendidik putra putrinya dan lain-lain, itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, kira-kira begitu. Berpikir hanya pada bidang-bidang yang parsial saja, itu bisa menimbulkan hal-hal yang buruk di kemudian hari. Nah, beberapa orang, nah ini ya kajiannya kemudian, beberapa orang yang pada waktu itu sudah dinilai IQ-nya baik, gitu ya, itu kemudian menjadi cenderung malas berkreativitas dan malas berinovasi, ya, malas mencoba hal-hal baru, enggan, takut mencoba hal-hal baru, ya. Kenapa? Karena takut nih, saya udah dicap pintar nih, wah, udah dicap IQ tinggi. Nanti kalau saya coba hal-hal baru akan terlihat konyol, gitu ya. Akan gagal, akan ada kemungkinan gagal. Jadi saya cenderung diam, ya. Saya dulu udah dicap orang pintar, maka saya diam aja, nggak usah banyak melakukan hal-hal baru, nggak usah banyak mencoba dan lain-lain. Ya. Sementara yang ini, ya, sebagian dari ini tumbuh. Oke, saya tidak seperti itu. Saya akan merubah nasib saya. Gitu ya. Saya akan mencoba banyak hal-hal baru. Ya. Saya akan mencoba hal-hal baru, sehingga saya bisa meningkat kemampuan saya dan kecerdasan saya. Maka pada hari ini, golongan ini disebut orang-orang yang punya fixed mindset. Nah, saya udah pernah dicap pintar, gitu ya. Dan saya nggak mau coba-coba, nanti terlihat konyol, terlihat lucu, culun dan lain-lain. Nanti orang nggak nganggap saya lagi pintar, nggak nganggap saya pintar. Sementara orang-orang ini terbagi dua, orang-orang yang pasrah, ya, abdi mah kieu, pasti dituna, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang mencoba. Oke, saya akan buktikan. Saya tidak seperti itu. Saya coba. Walaupun saya coba, saya gagal lagi dan nggak jadi masalah. Saya sudah dicap seperti itu, tapi saya coba lagi. Maka golongan ini disebut orang-orang yang punya growth mindset. Ya. Orang-orang yang punya fixed mindset dan orang-orang yang punya growth mindset. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.